Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, suatu hal yang telah kita maklumi insyaallah bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang mengatur semua sisi dari sisi-sisi kehidupan manusia. Mulai dari akidah atau keyakinan, peribadatan, muamalah, adab, akhlak, dan sebagainya. Jadi inilah satu-satunya agama yang mengatur semua hal yang dibutuhkan oleh manusia. Yang diantaranya adalah dalam hal muamalah. Bahkan kalau kita perhatikan tentang aturan Islam terkait dengan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, utang piutang, gadai, dan sebagainya, kita dapati ya, para ulama kita telah membahas aturan-aturan yang sedemikian detail dan rinci. Yang ini semua akan menjamin terlindunginya hak-hak manusia dan terwujudnya kehidupan yang penuh dengan ta'awun, tolong-menolong, saling membantu dan saling meringankan satu sama lain. Dan inilah agama yang merupakan rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Jadi Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Rahmat bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Rahmat bagi para orang tua dan juga para anak. Rahmat bagi orang-orang kaya dan juga bagi orang-orang miskin. Yang jelas, inilah agama, satu-satunya agama yang jika diterapkan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, akan mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, keberkahan, dan kebahagiaan. Jadi inilah agama yang mampu, yang dengan izin Allah akan mewujudkan keselamatan, kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dan hal ini tidak heran, karena agama ini diturunkan oleh Zat yang menciptakan manusia dan alam semesta. Agama Islam ini diturunkan oleh Allah Ta'ala yang menciptakan kita semua dan menciptakan alam semesta. Yang tentu, Zat yang menciptakan semuanya mengetahui tentang apa yang membawa maslahat bagi ciptaannya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala yang menciptakan hamba-hambanya ini tentu lebih mengetahui tentang makhluknya. Kemudian di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang salah satu bagian dari syariat Islam atau aturan Islam terkait dengan muamalah, yaitu utang piutang. Nah, utang piutang adalah akad yang mubah yang dibolehkan dalam syariat Islam. Dan bahkan bagi pihak yang memberikan piutang, bagi orang yang memberikan utang atau pinjaman, ini akan mendapatkan pahala. Jadi memberikan piutang ini adalah suatu ibadah, suatu taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pelakunya akan mendapat pahala. Dikarenakan memberikan piutang, dengan memberikan piutang, ini akan memberikan kelonggaran bagi manusia, membantu urusan mereka, dan melapangkan orang yang sedang dalam kesulitan atau kebutuhan. Jadi memberikan piutang adalah bentuk dari rahmat, kasih sayang kepada sesama hamba-hamba Allah. Karena itu dianjurkan. Sedangkan bagi pihak yang berhutang, bagi orang yang butuh sehingga dia harus berhutang,
maka ini dibolehkan, hukumnya mubah, tidak dilarang dan tidak dicela, serta tidak sama dengan meminta. Kalau meminta, Islam mencela orang yang meminta-minta. Tapi orang yang berhutang karena butuh tidak dicela, dibolehkan. Ya, ini. Nah, tentang anjuran menolong orang yang kesulitan, memberikan piutang orang yang butuh, memberikan tangguh orang yang sulit membayar hutangnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi." Barang siapa yang memberikan kelapangan bagi seseorang yang sedang dalam kesulitan, bagi siapa yang melapangkan bagi seseorang yang kesulitan, ya, dari satu kesulitan dunia, maka Allah lapangkan baginya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari akhirat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan, yakni kesulitan membayar hutang, kemudian diberikan kemudahan, kelonggaran, maka Allah akan memberikan kelapangan atau kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba ini menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Jadi, utang piutang sesuatu yang dibolehkan. Dan bagi orang yang berhutang, bagi pihak yang butuh sehingga harus berhutang, maka dia wajib berniat untuk melunasi hutangnya. Jangan sampai ada seseorang yang berhutang, kemudian di dalam hatinya dia berniat tidak akan melunasi hutangnya. Dalam hal ini ada suatu hadis yang memperingatkan, ya, bahwa barang siapa yang menerima uang orang, ya, menerima hutang atau pinjaman dari orang, dan dia berniat untuk melunasinya, maka Allah akan membantu dia untuk melunasinya. Sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta orang dalam bentuk hutang, sedangkan dia berniat tidak akan melunasinya, maka Allah akan merusak atau menghancurkan hartanya. Jadi seorang yang berhutang, dia wajib berniat dengan sungguh-sungguh, dengan serius dalam hatinya, akan melunasi hutangnya, kapan saja Allah memberikan kelapangan dan rezeki baginya. Pertama ini, ya, seorang yang berhutang harus berniat serius untuk melunasi hutangnya. Dan ketika Allah telah memberikan kelapangan atau kemudahan bagi seseorang untuk melunasi hutangnya, maka dia wajib bersegera melunasi hutangnya. Dan tidak boleh menunda-nunda atau menangguhkan pembayaran hutang. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, matalul ghani dzulm. Orang yang mampu membayar hutang kemudian menangguhkan, ya, menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, ini adalah suatu kezaliman. Jadi berdosa orang yang berhutang kemudian dia sengaja mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang padahal dia mampu, maka ini suatu kezaliman tersendiri, ya, suatu dosa yang akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Dan dalam hal ini juga banyak terdapat peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang berhutang untuk bersungguh-sungguh melunasi hutangnya sebelum meninggal, sebelum ajal datang menjemputnya. Karena ada seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku, ya, apa pendapatmu seandainya aku berperang di jalan Allah dan aku kemudian terbunuh dalam keadaan maju, bukan dalam keadaan mundur. Apakah seluruh dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah?" Maka beliau menjawab, "Iya." Maka laki-laki, sahabat ini berlalu. Kemudian dipanggil lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Ulangi lagi pertanyaanmu." Maka orang ini bertanya atau mengulangi pertanyaannya, "Wahai Rasulullah, seandainya aku terbunuh di medan perang, di dalam perang, fisabilillah, dalam keadaan maju, bukan dalam keadaan mundur, apakah seluruh dosa-dosaku akan dihapuskan oleh Allah?" Maka beliau menjawab, "Iya, kecuali hutang." Nah ini, kecuali hutang. Tidak akan diampuni sampai dilunasi. Nah oleh karena itu, Rasulullah SAW, beliau enggan untuk menyolati jenazah orang yang mati dalam keadaan masih menanggung hutang, sampai ahli warisnya melunasi hutangnya. Nah, Abu Qatadah
Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan ya, bahwa ada seorang laki-laki yang sudah meninggal dan siap disalatkan di masjid. Jenazah yang sudah hadir dan siap disalatkan oleh kaum muslimin. Kemudian sebelum mensalatinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah orang ini meninggalkan hutang? Ini orang ini berhutang dan belum membayar lunas hutangnya, masih menanggung hutang. Para sahabat menjawab, iya, wahai Rasulullah. Dia masih menanggung hutang 2 dinar. Dia masih memiliki hutang 2 dinar. Maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, sallu ala sahibikum, ya. Salatilah sahabat kalian ini. Salatilah jenazah kalian. Tapi beliau sendiri mundur. Beliau sendiri enggan, tidak mau menyelatinya. Maka Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, hutang yang 2 dinar itu tanggunganku. Ya. Jadi akulah yang siap menanggung hutang yang 2 dinar itu. Maka beliau pun mensalati jenazahnya. Ini. Dan juga dalam sebuah hadis yang lain beliau bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya ada seseorang yang terbunuh syahid di medan perang, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian dia berperang dan gugur lagi sebagai syahid, dan dihidupkan lagi, kemudian berperang lagi di jalan Allah hingga syahid, maka dia tidak bakal masuk surga selama dia masih menanggung hutang. Nah, jadi teman-teman sekalian, perkara hutang ini suatu yang berat dalam Islam, bukan suatu yang remeh. Memang dibolehkan bagi orang yang sedang kesulitan, orang yang sedang butuh, dia boleh berhutang. Tidak dicela, boleh. Tapi tidak boleh meremehkan atau menganggap sepele masalah hutang. Sehingga menunda-nunda pembayaran hutang atau sengaja tidak melunasi hutangnya, ini suatu perkara yang besar dalam Islam. Bukan suatu yang ringan. Maka oleh karena itu, kewajiban bagi setiap orang yang berhutang untuk bersegera melunasi hutangnya kapan saja dia memiliki kemampuan, dan berdoa kepada Allah supaya dibantu dalam melunasi hutangnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau orang yang berhutang itu benar-benar belum mampu melunasi hutangnya? Kondisinya belum memungkinkan untuk membayar hutangnya. Apakah boleh bagi pihak yang memberikan piutang memaksa untuk melunasi hutangnya? Atau mungkin mengirim bodyguard, ya, mengirim orang-orang yang jago pukul untuk memukuli orang-orang yang belum mampu membayar hutangnya? Tidak boleh, ya. Karena Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Islam mengharuskan bagi orang yang memberikan piutang, jika pihak yang ditagih, pihak yang berhutang itu belum mampu melunasi hutangnya, untuk memberikan penangguhan waktu, untuk memberikan tempo supaya dia mampu melunasi hutangnya. Dan tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-280, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Dan jika orang yang berhutang itu kesulitan, maka hendaknya diberikan tangguh waktu, diberikan penangguhan sampai dia mendapati kelapangan, sampai Allah memberikan kelapangan baginya untuk membayar hutangnya. Dan perintah ini hukumnya wajib. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu kesulitan, maka hendaknya diberikan tangguh sampai Allah memberikan kemudahan atau kelapangan baginya. Kemudian lanjutan ayat itu, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian bersedekah dengan utang itu, dengan piutang itu, kalian bebaskan orang yang kesulitan membayar hutang itu dari hutangnya, kalian bersedekah dengan piutang tersebut, maka itu lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat jika kalian mengetahui besarnya pahala membebaskan orang yang kesulitan membayar hutang. Dan ini hukumnya sunnah, ya. Jadi kalau yang pertama, memberikan tangguh bagi orang yang kesulitan membayar hutangnya, ini wajib. Adapun membebaskan orang itu dari hutangnya, jadi merelakan seluruh hutangnya, memutihkan hutangnya, ini sunnah, ya. Dan Allah sangat menganjurkan hal ini, bahkan menjanjikan pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Nah, di sini letak keindahan Islam. Bagaimana Islam membina hubungan yang harmonis antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin. Islam adalah agama yang mewujudkan kemaslahatan dan rahmat bagi orang-orang yang kaya dan juga bagi orang-orang yang miskin. Bagi orang-orang yang kaya, Allah memberikan peluang meraih pahala, yaitu dengan memberikan piutang. Jadi sekedar memberikan piutang, ini adalah ibadah, suatu amal saleh tersendiri. Kemudian nanti
jika orang yang berhutang itu kesulitan membayar hutang, kemudian orang yang kaya ini memberikan tangguh waktu, maka ini suatu amal saleh tersendiri. Dan jika orang yang berhutang itu benar-benar bangkrut atau benar-benar kesulitan untuk membayar hutangnya, kemudian orang yang kaya ini membebaskan sebagian hutangnya, tidak mesti seluruhnya. Mungkin dia merelakan atau membebaskan sepertiga dari hutangnya, atau separuh dari hutangnya, ya, atau sebagian dari hutangnya. Maka ini suatu amal saleh, suatu sedekah tersendiri. Jadi Islam memberikan peluang untuk meraih pahala yang besar bagi orang-orang yang kaya, dan Islam juga memberikan rahmat bagi orang-orang yang miskin, sehingga orang-orang miskin tetap dilindungi hak-haknya dan tetap diberikan jalan keluar untuk mencari solusi atas kesulitannya. Dan tidak akan mungkin seorang itu akan tergelincir dalam maksiat, dalam dosa, selama dia berpegang teguh dengan aturan-aturan Allah Ta'ala. Sebaliknya, syariat Islam melarang keras bagi orang yang memberikan piutang, memberikan pinjaman. Ketika orang yang berhutang ini kesulitan membayar hutangnya, lalu dia berkata, kalau begitu hutangmu aku lebihkan. Kau harus membayar kelebihan dari hutangmu. Hutang yang tadi 1 juta, karena sudah jatuh tempo, dia tidak mampu membayar hutangnya, maka dikasih beban berikutnya. Ya. Jadi kewajiban engkau adalah membayar 1 juta plus 100 ribu. Atau plus 10 ribu. Jadi ketika nggak mampu, justru dikasih beban. Yang menurut istilah sekarang bunga. Ya. Bunga suatu yang indah ya. Suatu yang menyenangkan, yang indah dipandang dan membahagiakan. Apakah benar beban yang harus ditanggung orang yang miskin, orang yang kesulitan bayar hutang, itu adalah bunga yang menyenangkan? Ya? Tidak. Itu bukan bunga, tapi itu riba. Ya? Riba yang manusia menyebut dengan istilah bunga. Padahal itu riba yang sangat dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi Islam melarang keras bagi orang yang memberikan piutang untuk memberikan beban kelebihan dari uang pokok, dari utang pokok. Jadi utang pokok kalau 1 juta dibayar 1 juta. Tidak boleh dilebihkan meskipun sepeser pun. Tidak boleh ada kelebihan meskipun sepeser pun. Itu riba. Kalau dikurangi itu dianjurkan. Ya. Dihutangnya 1 juta. Kalau orang yang berhutang ini tidak mampu membayarnya, dikurangi. Sudah hutangmu jadi 700 saja. 700 ribu. Ini dianjurkan. Tapi kalau menambah sepeser, dilaknat oleh Allah. Kalau mengurangi, itu sedekah yang berpahala besar. Nah di sini letak indahnya Islam. Islam agama yang mewujudkan rahmat, kasih sayang, ta'awun, kerjasama, tolong-menolong di antara manusia. Nah jadi Allah SWT menjanjikan pahala yang besar dan kebaikan bagi orang-orang yang membebaskan hutang dari orang-orang yang kesulitan membayarnya. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian bersedekah dengan piutang itu, maka itu yang lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat, jika kalian mengetahui besarnya pahala di sisi Allah Ta'ala. Ini anjuran dari Allah Ta'ala. Kemudian dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai' illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran wa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir." Dahulu ada orang-orang sebelum kalian, dalam riwayat lain disebutkan dari kalangan Bani Israel. Ada seorang laki-laki dari kalangan orang-orang yang sebelum kalian yang ketika dihisab pada hari kiamat maka tidak didapati sedikit pun dari kebaikannya, ya. Falam yujad lahu minal khairi syai'. Tidak didapati amal kebaikannya sedikit pun. Tapi dia bukan orang musyrik, bukan orang kafir. Ya. Dia bukan orang musyrik. Seorang yang beriman. Cuma dia datang di hari kiamat tanpa membawa kebaikan sama sekali. Ketika dihisab, tidak ada kebaikannya sama sekali. Tidak ada amal salehnya. Hanya saja ketika di dunia dahulu, dia biasa bergaul dengan manusia. Dia bergaul, bermuamalah dengan manusia, dan dia orang yang kaya. Dia orang yang kaya dan bergaul dengan orang-orang. Dan dia biasa berkata kepada pegawai-pegawainya, ya, ketika menagih hutang orang-orang yang berhutang kepadanya itu, dia berpesan kepada pegawai-pegawainya, lihat, jika ada yang kesulitan membayar hutangnya, maka bebaskan, maafkan dia. Jika ada yang kesulitan membayar hutangnya, lewati, maafkan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat kelak, "Nahnu ahaqqu bidzalika min tajawazu an."
Allah berkata kepada para malaikatnya di hari kiamat kelak, kami lebih berhak untuk memberikan maaf. Ya. Kami lebih berhak untuk melakukan hal yang seperti ini daripada dia. Maka bebaskanlah dia. Jadi maafkanlah dia dari semua dosa-dosanya. Ini firman Allah kepada para malaikatnya. Ya. Jadi bebaskan dia dari seluruh keburukannya. Karena dia biasa membebaskan, memaafkan orang-orang yang berhutang. Nah di sini ada suatu kaidah yang dikenal oleh para ulama, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu serupa, ya, mirip dengan amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Jadi seorang yang biasa memaafkan atau membebaskan atau memutihkan orang-orang yang berhutang kepadanya, maka Allah pun memutihkan dosa-dosanya. Allah pun memaafkan seluruh keburukan dan dosa-dosanya. Dan balasan dari Allah jauh lebih agung, lebih besar. Ya. Dan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari Hudzaifah, ya, radhiyallahu anhu, bahwa ada salah seorang yang hidup sebelum kalian, yang ketika nyawanya dicabut oleh malaikat maut, kemudian para malaikat berkata kepadanya, ya, apakah ketika di dunia dahulu engkau pernah melakukan suatu kebaikan? Ternyata orang ini tidak pernah melakukan kebaikan apapun, kecuali satu saja, yaitu dia biasa berkata kepada pegawai-pegawainya atau pelayan-pelayannya, jika ada orang yang kelapangan, orang yang lapang membayar hutang, kasih tangguh waktu. Dan jika ada orang yang kesulitan bayar hutang, bebaskan hutangnya. Jadi itu kebaikannya. Ya. Dia biasa memudahkan orang yang lapang saja diberikan kemudahan, yang kesulitan dibersihkan, dibebaskan dari hutangnya. Itu saja kebaikan yang dilakukannya. Maka dengan kebaikan ini Allah memaafkan seluruh dosa-dosanya, ya, memaafkan seluruh keburukan-keburukannya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat dalil, ya, bahwa amal yang sedikit, ya, kebaikan yang sedikit, jika disertai keikhlasan, ini akan menghapus kesalahan-kesalahan yang banyak. Jadi amal orang ini cuma sedikit, cuma satu, yaitu memaafkan orang-orang yang berhutang. Tapi jika disertai dengan keikhlasan karena Allah, maka amal yang sedikit ini membersihkan, ya, menghapus, mencuci bersih seluruh kesalahan-kesalahan yang sangat banyak sekali. Ini. Dan dalam hadis ini terdapat anjuran, ya. Meskipun hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk cerita, jadi beliau tidak berkata, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang, maafkanlah orang-orang yang berhutang. Beliau tidak bersabda begitu. Beliau tidak memerintahkan. Jika ada orang yang berhutang kepadamu dan dia tidak mampu, maka maafkan saja atau relakan saja hutangmu. Beliau tidak bersabda begitu, tidak memerintah begitu, tapi beliau hanya bercerita. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya bercerita tentang dahulu dari orang-orang, dari umat-umat yang hidup sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang kebaikannya seperti ini. Beliau hanya bercerita dan beliau memuji orang ini, ya. Jadi kisah ini mengandung pujian bagi orang yang berbuat seperti ini. Maka ini berarti beliau memotivasi, ya. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita, memotivasi umatnya untuk meniru orang ini, untuk meniru kebaikan yang dilakukan orang ini, itu memaafkan orang-orang yang kesulitan membayar hutang. Dan para ulama berkata, syar'u man qablana syar'un lana idza siqa ala sighatil madh. Bahwa syariat umat-umat sebelum kita itu menjadi syariat bagi kita jika kasus itu disebutkan dalam konteks pujian, ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang suatu amalan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita yang beliau memuji amalan ini. Maka amalan ini sekaligus menjadi syariat bagi kita, ya. Ini. Dan juga suatu pahala besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang membersihkan hutang atau memutihkan hutang adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata, haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan dan sahih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumal qiyamah tahta dhilli arshihi yauma la dhilla illa dhilluh." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan perpanjangan waktu bagi orang yang kesulitan membayar hutang atau memaafkan hutangnya,
menggugurkan hutangnya, maka Allah Ta'ala akan menaunginya kelak pada hari kiamat dengan naungan di bawah arasy-Nya. Allah menaungi hambanya ini dengan naungan arasy-Nya nanti, di bawah arasy-Nya. Pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Jadi orang-orang yang membebaskan hutang, memaafkan orang yang berhutang, atau memberikan tangguh waktu, memberikan perpanjangan waktu bagi orang yang berhutang, nanti pada hari kiamat Allah akan menaunginya dengan naungan arasy-Nya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala semata. Ketika matahari didekatkan 1 mil di atas kepala dan manusia dalam kepanikan, ketakutan, dan kepanasan, maka orang-orang yang berbuat baik ketika di dunia seperti ini, Allah berikan keteduhan, keamanan, dan kedamaian. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, nah inilah salah satu rincian dari syariat Islam yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kesempurnaan dan kemaslahatan, yaitu anjuran untuk memaafkan orang yang kesulitan membayar hutang, yakni memberikan tangguh waktu atau membebaskan hutangnya atau sebagian dari hutangnya. Di saat yang sama, syariat Islam juga menekankan bagi orang yang berhutang untuk tidak meremehkan perkara hutang dan harus bersungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh melunasi hutangnya. Nah, sebagai penutup, saya ulang kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang pertama saya sebutkan di atas, yaitu man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang memberikan kelapangan bagi seorang yang sedang mengalami satu kesulitan dari kesulitan dunia, maka dia kasih jalan keluar, dia lapangkan dari kesulitan dunia, maka nanti Allah Ta'ala memberikan kelapangan baginya dari satu kesulitan dari kesulitan yang berat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kelonggaran bagi orang yang sedang kesulitan membayar hutang, maka Allah akan memberikan kelonggaran padanya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, nah inilah salah satu prinsip dari muamalah Islam, ya. Salah satu bagian dari muamalah Islam yang benar-benar mengandung rahmat, mengandung solusi, dan mengandung kasih sayang bagi semua orang, ya. Baik bagi orang kaya maupun bagi orang miskin, ya. Nah, inilah agama Islam yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Maka oleh karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah, ucapan alhamdulillah yang telah menunjuki kita kepada agama Islam ini. Inilah agama yang diridhai Allah, satu-satunya agama yang diridhai Allah, agama yang kalau kita terapkan dengan sungguh-sungguh akan menjadi solusi bagi semua permasalahan kita dan akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.